Shalom, Gereja Tuhan. Berbicara soal penyembahan tidak hanya berbicara soal musik atau kepentingan pribadi, namun lebih dari itu adalah sebagai wujud bentuk kasih kita kepada Tuhan. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 disebutkan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, apapun yang kita lakukan dalam keseharian terkait dengan penyembahan tidak lain adalah untuk mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan yang benar atau penyembahan yang tidak benar dengan tidak sesungguhnya harus kita lakukan setiap waktu secara rutin, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan supaya kita selalu terhubung dengan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus juga mengajarkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, ada 5 tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. 1. Mengasihi Dia di atas segalanya. 2. Mempercayai Dia sepenuhnya. 3. Taat dengan segenap hati. 4. adalah selalu dengan waktu secara rutin untuk tetap bersyukur, memuji dan menyembah padanya. Terakhir, saudara, 5, memakai atas kemampuan kita, atas karunia yang Tuhan telah berikan. Dari semua kita jadi semakin tahu dan semakin paham bahwa tujuan dari kehidupan kita tidak lain adalah untuk membuat sukacita Tuhan. Tuhan juga menginginkan atas kehidupan kita dalam keseharian untuk tetap dalam kondisi sukacita dan damai sejahtera, karena itu juga akan menyenangkan hati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan punah aku, sebab tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan punah aku, sebab tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan punah aku, sebab tahu kau besertaku.
Puji syukur kami haturkan di hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi dan memberkati kami. Meski di tengah kesesakan, di tengah ketidakmampuan dan kebuntuan, kami boleh terus merasakan tuntunan Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Tuhan mereka-rekakan semua yang terjadi ini untuk kebaikan kami. Dan kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Dan kami rindu Tuhan terus memberi kami kekuatan untuk boleh melihat, memandang kepada Tuhan, bukan kepada permasalahan kami. Sehingga kami boleh terus mengisi mulut kami dengan puji-pujian dan penyembahan kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tentu pernah mendengar istilah koalisi. Apalagi di dalam dunia politik, kita seringkali mendengar istilah tersebut. Apa itu koalisi? Di dalam dunia politik, jika beberapa partai menggalang kekuatan sepakat untuk bersama-sama, mereka mengusahakan koalisi itu supaya bisa mendapatkan suara lebih banyak. Dan itu adalah untuk memperoleh pengaruh yang lebih besar. Artinya, saudara, pada saat koalisi terjadi, pada saat 1-2 orang atau 1-2 kelompok bergabung bersama-sama, itu akan mendatangkan kekuatan yang sangat besar. Kalau itu sesuatu yang baik, tentu itu akan mendatangkan hal yang sangat-sangat baik. Tetapi sebaliknya, jikalau hal itu datang dalam rupa yang buruk, koalisi itu adalah sesuatu yang buruk, maka itu bisa sangat merusak dampaknya. Bagaimana kalau masalah datang berkoalisi? Apa maksudnya? Masalah datang bertubi-tubi, seolah-olah satu masalah dengan masalah yang lainnya sepakat datang rame-rame, datang keroyokan di dalam hidup kita. Ya, contoh saja kita hari ini punya masalah dengan pasangan, besok bangun pagi punya masalah sama anak. Belum selesai masalah anak, masalah dengan pasangan, ada masalah ekonomi yang terjadi. Belum selesai masalah ekonominya, belum selesai dengan pasangan, belum selesai dengan anak. Tiba-tiba kita diberi kabar bahwa salah satu orang kepercayaan kita dalam perusahaan mengundurkan diri. Seolah-olah kok masalah ini tahu aja sih waktunya datang rame-rame, kok datang keroyokan. Saudara, ngadepi masalah satu aja repot, apalagi ngadepi masalah bertubi-tubi. Ini yang kita nggak suka, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi itu, tidak jarang kemudian kita menjadi takut, khawatir, bahkan tidak jarang kita mencari pelarian-pelarian yang keliru. Saudara, ngomong-ngomong tentang masalah yang bertubi-tubi, ngomong-ngomong tentang masalah yang datang bersamaan dan seolah-olah Tuhan kok nggak cepet-cepet datang menolong, saya teringat peristiwa seorang raja Israel bernama Yosafat. Yosafat pernah dikeroyok, Yosafat pernah rame-rame didatangi masalah yang berkoalisi untuk menyerang dia. Nah, kalau kita melihat 2 Tawarik pasal yang ke-20 sebagai ayat yang menjadi acuan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin memulai membaca dari ayat yang pertama. Di sana dikatakan firman Tuhan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi ada Bani Amon, ada Bani Moab, dan sepasukan orang Meunim. Ada 3 datang rame-rame. Mereka mau menyingkirkan Israel dari tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi, dan Yosafat menjadi takut. Saya berhenti di situ. Saudara, sangat lumrah bagi kita kalau kita mengalami masalah, kemudian kita menjadi takut. Apalagi kalau masalahnya berkoalisi, apalagi kalau masalahnya datangnya rame-rame, apalagi kalau masalah itu bertubi-tubi. Bapak Ibu Saudara, kita kemudian pengen lari dari masalah. Ya kenapa? Karena memang kebanyakan orang, bukan hanya kebanyakan ya, tapi semua kita itu nggak pengen punya masalah. Satu pun nggak pengen punya masalah, apalagi rame-rame bertubi-tubi masalahnya. Kita tentu nggak pengen itu terjadi. Itu kenapa seringkali respon seseorang pada saat dia menghadapi masalah, dia enggan untuk menghadapi dan menyelesaikannya dan memilih untuk lari.
Karena dipikirnya kalau lari, dipikirnya kalau dihindari, mungkin masalahnya bisa selesai sendiri. Tapi kita tahu masalah tidak bisa selesai sendiri kalau kita nggak selesaikan. Nah, larinya orang juga macam-macam. Ada yang larinya ke tidur. Kalau ada masalah, tidur. Kalau ada masalah, tidur. Makin banyak masalah, makin banyak tidur. Makanya mukanya makin kayak bantal dan guling. Lecek gitu loh, saudara. Dan mereka berpikir kalau tidur itu mereka nggak kepikiran masalah. Tapi kalau bangun, mikir masalah lagi kan? Dan mereka berpikir ya tidur lagi. Apa kita mau tidur terus? Nggak mungkin. Ada mereka juga yang larinya ke makan. Ada masalah, makan. Ada masalah, makan. Stres dikit, makan. Tiap kali stres, makan. Dulu kalau orang bilang orang makin subur badannya itu bahagia artinya. Tapi saya temukan banyak orang yang badannya subur. Mereka cerita sama saya dulu kurus pak, sekarang segini bedenya badannya. Itu karena saya banyak masalah. Loh kok bisa? Ya setiap kali punya masalah saya makan pak. Itu cuma hiburan saya. Tiap kali stres, makan. Stres, makan. Stres, makan. Tapi apa kita akan seperti itu terus? Tentu itu bukan sesuatu yang sehat, malah mendatangkan masalah yang lainnya lagi. Ada yang kalau stres lari ke hobi, mancing terus, nggak pernah pulang. Pulang-pulang baunya kayak ikan. Ada yang lari, naik ke gunung, mendaki gunung, nggak pulang sebulan. Pulang-pulang kayak macan gunung, disentuh dikit ngamuk. Ya, saudara, ada banyak orang lari dari masalah mereka. Tapi mari kita belajar dari Yosafat. Pelariannya luar biasa. Dia nggak lari ke hobinya, dia nggak lari ke mertuanya, dia nggak lari ke menantunya, dia nggak lari cari pertolongan temennya. Dia lari ke Tuhan. Ya, kalau kita lanjutkan dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4, dikatakan Yosafat menjadi takut. Ya, tadi saya sudah katakan Yosafat pun manusia. Pada saat dihadapi masalah bertubi-tubi dia jadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara lihat, garis bawahi di sana kata-kata mengambil keputusan. Dengan kata lain, saudara mencari Tuhan itu bukan perasaan, itu keputusan. Ya, baik atau tidak baik, kalau kita mau ambil keputusan cari Tuhan, maka kita akan cari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan, kata firman Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di sini kita melihat bahwa Yosafat mengambil keputusan yang baik untuk dia tidak lari dari masalahnya, tetapi dia lari ke Tuhan dulu. Karena dia tidak mampu mengatasi itu. Dan yang luar biasa, kita tahu kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan menjumpai kita. Kalau kita cari dengan sungguh dan tekun, Tuhan akan menjumpai kita. Di ayat yang selanjutnya, di 14-15, lewat perantaraan Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf yang dihinggapi roh Tuhan, dia berseru seperti ini, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Dan benar adanya saudara, kalau kita melihat ayat ke-24 sampai ke-26, Tuhan berperang bagi mereka dengan luar biasa dahsyat. Apa yang terjadi di sana saudara? Pada saat Yosafat tidak lari dari masalahnya, dihadapi masalahnya, tetapi sebelum dia hadapi itu, dia lari ke Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia meminta tuntunan Tuhan, Tuhan berbicara kepadanya, dan dia taat. Ayat ke-24 dinyatakan bagaimana pembelaan Tuhan itu terjadi atas Yosafat dan Israel. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, maksudnya Bani Amon, Moab, dan Meonim tadi. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Saya ulangi, tidak ada yang terluput. Luar biasa. Masalah 1 diselesaikan, masalah 2 diselesaikan, masalah 3 diselesaikan. Semua masalah yang bertubi-tubi itu diselesaikan. Haleluya, katakan amin. Tampaklah semua telah menjadi bangkai. Artinya itu sudah mati, masalahnya tidak terulang lagi, masalahnya selesai dengan tuntas. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Saudara, luar biasa.
3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Wah, ini luar biasa sekali. Saudara, kita kalau melihat peristiwa-peristiwa penjarahan, orang kalau suruh jarah gratis itu cepat, saudara, biasanya gitu. Tapi ini terjadi karena saking banyaknya, 3 hari menjarah nggak habis-habis. Ini kan luar biasa. Jadi saudara bisa membayangkan tadi, Bani Amon, Moab, dan Meonim itu datang banyaknya seberapa. Barang-barang mereka itu 3 hari dijarah nggak habis. Itu masalah yang sangat besar mereka alami. Tapi pertolongan Tuhan luar biasa. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Anda dan saya yang mendengar firman ini ingin mengalami yang sama seperti Yosafat. Kita tidak lari dari masalah, kita mencari Tuhan, dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Sangat ideal sekali secara iman kita. Dan kita tahu, saudaraku, pertolongan Tuhan itu kalau datang nggak setengah-setengah, berkali-kali lipat, bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Dan yang luar biasa apa yang terjadi pada Yosafat. Dikatakan di sana, di lembah itu. Kata lembah itu artinya tempat yang seharusnya adalah tempat di mana kita pasti kalah. Tempat yang rendah, di mana musuh lebih gampang mengalahkan kita. Apalagi kalau yang datang masalahnya bertubi-tubi. Saudara, justru itu menjadi lembah pujian. Kalau saya bertanya kepada saudara, seberapa banyak di antara saudara ingin mengalami seperti Yosafat? Seberapa banyak di antara saudara ingin mengalami lembah pujian? Saya percaya Anda pasti menjawab, saya mau. Saya juga mau, saudara. Saya ingin mengalami lembah pujian. Itu kenapa hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan tentang lembah pujian. Bagaimana masalah yang bertubi-tubi tidak menghentikan kita untuk mencari Tuhan. Bagaimana masalah yang bertubi-tubi tidak menghentikan kita menyembah Tuhan dan mencari Tuhan. Dan pada saat kita mendapatkan pertolongan Tuhan, di sanalah kita akan melihat bagaimana lembah kekelaman itu Tuhan gantikan dengan lembah pujian. Tapi ada satu hal yang perlu kita lihat di sana. Saudara, apakah saudara melihat sebelum peristiwa kemenangan itu diberikan Tuhan, Yosafat dan seluruh rakyat itu melakukan satu perkara yang sangat-sangat penting. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Ketika apa, saudara? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Kita boleh baca sama-sama? Saya ingin kita baca sama-sama. Kita baca dengan suara keras, suara yang lantang, saudara. Ketika mereka mulai apa? Bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Haleluya. Inilah kemenangan dahsyat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang percaya. Tetapi kita melihat bahwa itu terjadi ketika mereka mulai bersorak, ketika mereka mulai menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Pujian dan sorak-sorai yang seperti apa? Pujian dan sorak-sorai yang dilandasi sikap hati yang bagaimana? Sehingga lembah kekalahan itu, lembah keterpurukan itu, lembah kebuntuan itu, Tuhan ubah jadi lembah pujian. Saudara, di tengah permasalahan yang datang bertubi-tubi, belajar serahkan segala keterbatasan kita kepada Tuhan. Belajar serahkan segala keterbatasan kita kepada Tuhan.
2 Tawarik pasal 20 ayat 12, kita melihat di sana, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan?" Saudara, Yosafat berkata kepada Tuhan pada waktu dia datang mencari Tuhan, "Kami ini nggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini." Apakah benar demikian? Kenyataannya enggak sebetulnya. Dia punya pasukan, dia punya rakyat yang sangat loyal kepada dia. Tetapi di dalam kerendahan hatinya dia berkata, kami enggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Dalam hidup sehari-hari, saudara, kita sering kali jumpai ada masalah yang datang. Tiap hari ada aja kejutan yang terjadi. Dan saudara, itu hal yang normal. Saudara, kita hidup di dunia ini ada masalah. Itu semua orang alami. Mungkin orang lain nggak selalu cerita aja kalau mereka lagi punya masalah. Sehingga kita seolah-olah berpikir kok orang lain nggak punya masalah, yang punya masalah saya terus. Semua orang hidup di dunia ini punya masalah. Coba senggol orang di kanan kiri. Kalau Anda mungkin menyaksikan tayangan ini, mendengarkan firman Tuhan ini bersama dengan orang di kanan kiri, coba tanya sama mereka, senggol mereka tanya, kamu punya masalah nggak? Pasti punya. Saudara, Anda tidak sendirian. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, jangan lari dulu dari masalah, tapi lari ke Tuhan. Ya, jangan tinggal dalam keterpurukan, mengasihani diri, jangan. Serahkan keterbatasan, akui bahwa kita ini memang terbatas, akui memang kita ini nggak mampu. Ya, cukup sering di dalam doa-doa saya sering berkata sama Tuhan, Tuhan aku nggak mampu, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak tahu harus gimana lagi. Dan that's good, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang oke aja kita lakukan. Tapi jangan kemudian kita tinggal mengasihani diri di situ. Karena ada banyak sekali juga saya melihat orang Kristen kalau doa itu doanya mengasihani diri terus. Tuhan kok hidupku susah, Tuhan kok nasibku kayak gini, Tuhan sampai kapan aku kayak gini, Tuhan. Jangan, saudara. Saudara boleh katakan ke Tuhan, saudara boleh curahkan hati saudara ke Tuhan. Adalah baik untuk kita lari ke Tuhan dulu sebelum lari ke sahabat kita. Adalah baik untuk lari ke Tuhan dulu sebelum lari ke orang tua kita. Adalah baik untuk lari ke sahabat terbaik kita, yaitu Tuhan dulu sebelum lari ke yang lainnya. Tapi jangan kemudian kita hanya mencurahkan perasaan dan kita terjebak dalam mengasihani diri di situ. Tapi pada saat kita datang ke Tuhan, serahkan keterbatasan kita itu. Kalau memang kita sudah nggak mampu, katakan Tuhan aku nggak mampu, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak tahu lagi harus seperti apa. Itu yang dikatakan Yosafat. Tapi dia tidak berhenti di situ. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara cermati, dia berkata begini, tapi mataku memandang kepadamu. Dia nggak mau pandang masalahnya. Dia nggak mau fokus pada masalahnya. Dia mau menyerahkan keterbatasannya itu ke Tuhan. Dia mau melihat ketidakterbatasan Tuhan. Dia mau melihat pertolongannya Tuhan. Maka dari itu kita lihat 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-18 berkata begini. Lalu berlututlah Yosafat. Sebagai seorang raja, dia berlutut tanpa malu dengan mukanya ke tanah. Dia sedang mengakui bahwa saya terbatas, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia mengajak seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan. Dan apa saudara? Mengasihani diri? Bukan. Dan meratapi nasibnya? Bukan. Dan menyembah kepadanya. Haleluya. Inilah yang saudara dan saya harus lakukan. Inilah yang harus kita perjuangkan. Inilah keputusan yang harus kita ambil. Tadi saya katakan, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, mencari Tuhan, menyembah Tuhan itu bukan perasaan. Oh, kayaknya lagi enak nih nyembah Tuhan. Lagunya lagi enak ini. Wih, lagunya bikin merinding, saya nyembah Tuhan. Tidak. Menyembah Tuhan itu keputusan. Kita mau memandang lebih kepada Tuhan ketimbang masalah kita. Kita mau melihat kepada Tuhan, menyerahkan segala keterbatasan itu kepada Tuhan. Pada saat kita menyerahkan segala keterbatasan itu kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak mampu. Kita sedang mengandalkan Tuhan. Dan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, bukan? Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Halo? Apakah ini kita, saudara, yang suka mengandalkan pikiran akal kita sendiri? Kalau kita punya masalah, selalu pikir dengan pikiran kita sendiri, selalu cari dekengan, cari backup dari teman, ya, cari dukungan dari teman-teman, sahabat kita. Apakah ini kita, saudara, dikatakan tidak akan mengalami hal yang baik? Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Sudah di padang gurun, tanahnya angus pula. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Padang asin tidak berpenduduk. Satu hal yang tidak enak. Sebaliknya, kalau kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itu bukan berarti tidak mengalami panas terik. Itu bukan berarti tidak mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap bertahan, akan terus beroleh kekuatan yang baru, bahkan tidak mustahil. Pertolongan Tuhan memampukan mereka justru naik terbang tinggi, justru mengalami berkat yang banyak, meskipun orang di kanan kirinya sedang menjerit karena satu masalah. Saya berdoa, setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, mau belajar untuk datang ke Tuhan bukan mengasihani diri, bukan untuk minta dikasihani, tetapi datang dengan sebuah pujian, di mana di dalam pujian itu kita mengakui kemampuan Tuhan, dengan mengakui ketidakmampuan kita. Dan kita mulai belajar untuk percaya, Tuhan, nyatakan apa yang Kau mau supaya kami bisa ikuti. Dan di sanalah saya percaya saudara dan saya akan mengalami lembah pujian, mengalami lembah kemenangan bersama dengan Tuhan. Lembah pujian bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita dengar suaranya dan ikuti tuntunannya. Bangsa Yehuda bersama rajanya Yosafat pada waktu itu, mereka itu punya sikap hati mendengar suara Tuhan. Mereka nggak sembarangan, saudara. Mereka nggak asal perang. Ya. Mereka ikuti suara Tuhan dan ikuti tuntunan itu. 2 Tawarik 20 ayat 17 menyatakan demikian. Dalam peperangan ini, kata firman Tuhan ini ya, tidak usah kamu bertempur. Ya, ini kita suka banget, saudara. Saya diem aja, Tuhan yang berperang. Ya, banyak orang percaya menyalahartikan firman Tuhan di sini. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Ya, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, kata Tuhan. Ini satu perkara yang tidak mudah loh, saudara. Karena mereka menghadapi musuh yang besar. Dan kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 ini tidak dikatakan satu pun persiapan yang dilakukan untuk bertempur. Ya, di mana mereka mengasah pisau atau kemudian menyiapkan panah mereka dan yang lain-lain. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kamu nggak usah bertempur. Ya, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Dan yang luar biasa, saya lompat ayat 20 ya. Keesokan harinya pagi-pagi, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditambahkan terjemahnya di sana pagi-pagi benar. Jadi bukan hanya pagi, tapi pagi-pagi benar, subuh. Mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, ayat firman Tuhan tidak mencatat satupun setelah peristiwa di mana Yosafat mencari Tuhan dan mendapat suara Tuhan. Kemudian Yosafat memungkiri suara Tuhan itu dan mereka melakukan persiapan perang. Tidak. Karena suara Tuhan sudah sangat jelas. Aku akan bertempur bagi kamu. Kamu berdiri tinggal tenang. Jangan takut, kata firman Tuhan. Saudara, sekali lagi jangan salah artikan ayat ini. Kemudian kita, nggak usah ngapa-ngapain deh. Tuhan yang berperang buat saya kok.
Saudara, bukan begitu maksudnya, ya. Bukan kemudian kita nggak ngapa-ngapain biar masalahnya selesai sendiri, bukan itu. Tapi apa yang dimaksudkan Tuhan di sana ini nggak mudah dalam kasus ini. Karena kasusnya adalah mereka ini punya pasukan, mereka bisa saja menyiapkan pasukan, menyiapkan tombak, menyiapkan panah, menyiapkan bentengnya dan yang lain-lain. Tetapi mereka tidak lakukan itu, mereka percaya firman Tuhan, dan Yosafat menguatkan bangsa itu untuk percaya dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang bagi mereka. Dan yang luar biasa, mereka juga tidak mencari pertolongan dari yang lainnya, mereka tidak mencari pertolongan dari kelompok lain, dari bangsa Israel, atau mereka mencari pertolongan dari bani yang lain. Tidak, saudara, mereka percaya kepada suara Tuhan. Nah, seringkali kebalikan kita orang percaya. Kita suka doa, kita suka keras-keras perintah Tuhan ini dan itu, padahal kita tidak mau mendengar Tuhan bicara dalam hidup kita. Kita maunya suara kita didengar sama Tuhan, tapi kita nggak mau dengar suara Tuhan. Padahal yang mendatangkan lembah pujian di dalam hidup kita itu bukan seberapa keras suara saudara pada waktu saudara berdoa, tetapi seberapa keras usaha saudara untuk menundukkan diri pada pimpinan Tuhan. Seberapa keras usaha saudara untuk dengar Tuhan bicara dan mematahkan daging saudara dan berkata, aku mau ikut pimpinan Tuhan. Di sana lembah pujian terjadi. Nah, saudara, inilah yang dikerjakan oleh Yosafat dan digenapi bagaimana bangsa itu bersama Yosafat mengalami kemenangan yang hebat. Bukan karena mereka menyiapkan diri dalam peperangan, bukan karena mereka punya persiapan manusiawi, tetapi mereka punya persiapan ilahi, di mana mereka dengar Tuhan bicara dan ikuti perintah Tuhan itu secara detail. Mazmur pasal yang ke-20 ayat 7-9, bukankah firman Tuhan pernah berkata kepada kita bahwa Tuhan itu memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saya garis bawahi di sana, kalau saudara ingat kita pernah mengupas ayat firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa orang yang diurapinya itu artinya orang yang dikenannya, orang yang melakukan kehendaknya sehingga disertai oleh Tuhan. Kepada mereka orang itu disertai kemenangan, saudara. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudaraku, Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Jangan andalkan pikiran dan kekuatan kita. Kita datang serahkan keterbatasan kita ke Tuhan. Kita datang dengar suara Tuhan dan ikuti pimpinannya. Ikuti tuntunannya. Jangan kita lawan, sekalipun itu mungkin secara daging berbeda dengan pendapat kita. Mungkin secara masukan orang di kanan kiri kita berbeda. Tetapi percayalah, apa yang Tuhan katakan itu jauh lebih benar. Karena Dia sanggup menolong kita lewat banyak cara yang kita tidak bisa pikirkan. Saya boleh ceritakan tentang seorang anak bernama Willie Merrick. Willie Merrick usianya 9 tahun pada waktu dia diculik di depan rumahnya. Pada saat dia diculik, saudaraku, dia disekap, dimasukkan di satu mobil oleh penculiknya. Penculiknya kemudian mengikat dia di bagian belakang mobilnya, dan penculik itu berputar-putar cukup lama di satu area. Bapak Ibu Saudara, Willie Merrick, dia berusaha berpikir bagaimana saya bisa lepas dari ini. Awalnya dia berteriak, kemudian dia berpikir, saya berteriak percuma, saya anak 9 tahun, bagaimana caranya saya lepas dari ini. Saudara, dia ingat guru sekolah minggunya mengkisahkan tentang tentang Paulus dan Silas. Maka dia ingat bagaimana Paulus dan Silas dilepaskan Tuhan pada saat mereka memuji Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Dia memuji Tuhan. Dia menyanyikan sebuah lagu, judulnya Every Praise. Every praise is to God. Every praise is to our God. Itu dia nyanyiin terus, saudara. Nggak berhenti dia nyanyi, makin lama makin kenceng. Saudara, penculiknya merasa terganggu. Dan pada waktu dia mulai terganggu, dia mulai maki-maki si Willie Merrick. Dan dia berkata, diam,
Dia keluarkan semua kata-kata makian, sumpah serapah untuk menghentikan Willie Merrick memuji Tuhan. Tetapi makin dimaki, dia makin keras memuji. Dia makin keras menyanyi, saudara. Na 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 na. Dia nyanyi terus, saudara. Entah bagaimana, setelah sekian waktu dia bernyanyi, penculik itu menghentikan mobilnya. Dia berlari ke belakang mobilnya, melepaskan ikatan Willie Merrick. Dan dia menurunkan Willie Merrick begitu saja. Dan dia pergi. Haleluya. True story. Kisah nyata pernah terjadi dengan seorang Willie Merrick dengan usia 9 tahun. Pada saat dia memuji, dia menyembah Tuhan, dia mendapatkan kelepasan dengan cara yang gak masuk akal menurut kita. Tetapi lihat, kalau Tuhan beracara, masalah bertubi-tubi, Tuhan bisa bikin itu jadi lembah pujian. Di mana saudara akan kaget, Tuhan bisa tolong saudara dengan banyak cara yang ajaib. Saudara mau alami seperti Willie Merrick? Pujilah Tuhan, sembah Tuhan. Fokus saja sama Tuhan, jangan sama masalahnya. Pada saat saudara lakukan itu, wow, saudara akan alami lembah pujian. Ikuti yang Tuhan mau. Nanti saudara akan kagum dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Jangan lupa berikan segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Bersyukur dalam kesesakan bukan hal yang mudah. Namun Tuhan menyukai hal itu. Kita tahu itu, saudara. Dan kita bisa melakukannya karena kasih-Nya Tuhan itu dahsyat atas kita. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Tadi kita melihat ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian. Ya, kita melihat di bagian ayat yang lain dikatakan ada pujian yang syukur, yang dipenuhi dengan rasa syukur di situ. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudaraku, pujian syukur itu adalah pernyataan iman. Pada saat kita memuji dan bersyukur, kita sudah belajar ini dalam beberapa minggu terakhir, kita sedang mengakui bahwa apa yang Tuhan jadikan itu baik. Sekalipun secara mata jasmani kita nggak baik. Tapi pada saat kita melihat dengan mata jasmani kita nggak baik, kita belajar melihat dengan mata iman kita. Yang belum kita lihat secara nyata, kita percaya bahwa ini baik. Ini ada maksud baik Tuhan. Dan pada akhirnya pasti akan membawa kebaikan. Bukan hanya di dalam mata iman, dalam angan-angan kita, di dalam impian kita, tetapi dalam kenyataan akan mendatangkan sesuatu yang baik pada waktu Tuhan. Nah, saudara, itu kenapa pada saat kita bersyukur itu akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menyadari bahwa setiap kali kita punya masalah, kita memaksa daging kita untuk bersyukur. Masalah jadi jauh lebih ringan untuk dihadapi. Dan seringkali pada saat kita bisa bersyukur, kita bisa melihat jalan keluar sekecil apapun itu. Tapi sebaliknya pada saat kita justru tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa membawa pujian kepada Tuhan, ya, hidup itu menjadi semakin terasa berat. Dan itu yang iblis mau. Makanya jangan heran kalau kita punya masalah tuh bawaannya marah terus dan pengen berkeluh kesah terus, mengasihani diri terus. Karena iblis mau saudara semakin terburuk. Sadari hari ini, belajar dari Yosafat, pada saat saudara terpuruk, jangan berhenti memuji dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Beberapa waktu kita sudah belajar, hal-hal kecil bisa kita syukuri, dan dari hal-hal kecil itu kita akan melihat jalan keluar dari Tuhan. Dan kita akan mengalami lembah pujian, perkara yang hebat dari Tuhan itu. Nah, saudaraku, jangan berhenti bersyukur hanya pada saat masalahnya sudah selesai. Masalah sudah selesai pun jangan lupa kita akui Tuhan. Kita bersyukur itu kita mengakui Tuhan. Kita bersyukur itu artinya kita berkata ini semua bukan saya. Ini bukan karena saudara saya, bukan karena teman saya, tapi karena Tuhan saja. Mari kita lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-27 sampai 30. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Kemenangannya hebat di lembah pujian itu. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka.
Coba saudara perhatikan sungguh-sungguh ayat 28 ini. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju kemana saudara? Ke rumah makan. Salah saudara, bukan. Ke rumah pesta. Bukan saudara. Ya. Ke rumah karaoke, bukan, saudara. Salah lagi. Apa di sana, saudara? Ayo kita baca. Ayo kita baca. Mungkin perlu di zooming ya. Kalau Anda sedang menatap di layar di situ, Anda zooming di situ. Apa, saudara? Menuju ke rumah Tuhan. Haleluya, saudara. Ini sikap hati yang membuat Tuhan berkenan kepada mereka. Mereka bukan hanya diam, mereka menyanyikan pujian, dan pujiannya itu adalah di mana mereka itu mengakui keterlibatan Tuhan dalam peperangan mereka. Banyak orang kalau sudah ditolong, lupa sama Tuhan. Beberapa kali selalu saya contohkan, doa minta A dijawab, lupa sama Tuhan. Doa minta B dijawab, lupa sama Tuhan. Kalau waktu menghadapi masalah masih bisa diatasi dengan kekuatannya sendiri, lupa sama Tuhan. Dan ditegaskan lagi ayat 30, saya lompat di sana. Kerajaan Yosafat amanlah. Kenapa aman? Karena pasukannya? Bukan. Apalagi saudara? Karena bentengnya? Bukan. Karena apanya saudara? Karena strateginya? Bukan. Karena kekayaannya? Bukan. Di sana dikatakan karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara, berikan pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Saya banyak belajar. Dalam keberhasilan yang saya alami pun saya selalu berkata, Tuhan ingatkan saya. Ini bukan saya. Ini kalau nggak Tuhan campur tangan di situ nggak bisa. Jangan lupakan itu. Sikap hati yang seperti itu sikap hati lembah pujian. Itu sikap hati yang mengalahkan bertubi-tubi masalah. Itu sikap hati yang akan mendapatkan jarahan, dalam tanda kutip ya, yang luar biasa berkali-kali lipat. Berkat yang berkali-kali lipat. Saudara, berikan pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Sebelum ada masalah, sewaktu ada masalah, dan pada saat masalah sudah selesai, segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita bersyukur. Haleluya Yesus. Pujian syukur hanya bagi Tuhan. Pujian syukur hanya bagi Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa, kami tidak mampu, kami terbatas, kami tidak bisa. Saudara, mungkin ada di antara kita hari ini juga datang ke Tuhan dengan bertubi-tubi masalah. Dengan masalah yang bertumpuk-tumpuk. Kami akui Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi kami mau datang di hadapan Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan sangat mampu menolong kami. Dan kami mau berusaha keras untuk dengar Tuhan berbicara, untuk ikuti pimpinan Tuhan, sekalipun mungkin seringkali tidak mudah. Mungkin hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk mengampuni yang bersalah kepada kami. Mungkin Tuhan mengingatkan kami untuk percaya, tidak menambah hutang-hutang kami, menutup hutang dengan hutang lagi. Tuhan mungkin sedang mengingatkan kami untuk hormati dosen kami, hormati guru kami sekalipun tugas-tugasnya banyak dan tidak masuk akal. Tapi kami percaya, kami mau ikut itu. Dan saat Tuhan terlibat, lembah kekalahan, kegagalan, kebuntuan, bisa Tuhan jadikan lembah pujian. Dan biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, Anda dan saya adalah umat Tuhan. Hidup boleh berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Percayalah
bahwa perkara yang ajaib, lembah pujian, itu boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya juga. Kalau kita punya sikap yang dikenan Tuhan, sehingga kita disertai dan diurapi Tuhan dengan kemenangannya. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dan tentu sangat dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi karena Tuhan mengarahkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Berkat kasih setia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus, menyertai engkau, memampukan engkau untuk mengalahkan segala pergumulan hidup di dalam Dia, dan kemenangan sungguh akan menjadi milik engkau yang percaya, engkau yang mengandalkan Dia, sehingga berkat-berkat Tuhan itu nyata termanifestasikan di hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan yang luar biasa hebat itu tercurah atas setiap kita. Haleluya. Amin, amin, amin.